Assalamualaikum. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Risa. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada akar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, setelah mengerjakan aktivitas pada pembelajaran ini, Ananda akan mampu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada akar. Nah, jangan lupa ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Akar merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang biasanya berada dalam tanah. Tetapi ada juga yang berada di luar tanah, tergantung dari jenis tumbuhannya. Tidak terkecuali tanaman yang hidupnya di dalam air. Tentunya akarnya juga akan berada di dalam air. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur dari akar. Struktur dari akar ini terbagi menjadi dua, yaitu morfologi dengan anatomi. Morfologi ini yaitu struktur bagian luar yang bisa kita lihat. Sedangkan anatomi yaitu struktur bagian dalam yang kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Morfologi akar atau struktur akar bagian luar, pembagiannya adalah rambut akar, batang akar, ujung akar, dan tudung akar. Sedangkan anatomi dari akar atau struktur akar bagian dalam terbagi menjadi epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Ujung akar merupakan titik tumbuh dari akar. Ujung akar terdiri dari jaringan meristem yang sel-selnya berdinding tipis dan aktif membelah diri. Ujung akar dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra. Tudung akar berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada waktu menembus tanah. Untuk memudahkan akar menembus tanah, bagian luar tudung akar akan mengandung lendir. Pada akar terdapat rambut-rambut akar yang merupakan peluasan permukaan dari sel-sel epidermis akar. Adanya rambut-rambut akar akan memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Rambut-rambut akar hanya tumbuh dekat ujung akar dan umumnya relatif pendek. Bila akar tumbuh memanjang ke dalam tanah, maka pada ujung akar lebih mudah akan terbentuk rambut-rambut akar yang baru. Sedangkan rambut akar yang lebih tua akan hancur dan mati. Anatomi akar atau akar bagian dalam. Bila akar tumbuh dikotil maupun monokotil di sayap melintang, kemudian diamati di bawah mikroskop, akan tampak bagian-bagian dari luar ke dalam, yaitu bagian epidermis, bagian korteks, endodermis, dan silinder pusat. Bagian epidermis akar. Epi adalah bagian luar, dermis adalah kulit, maka epidermis akar adalah kulit bagian luar akar. Epidermis akar terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat. Dinding sel epidermis tipis dan mudah dilalui oleh air. Sel-sel epidermis akan bermodifikasi membentuk rambut-rambut akar. Yang kedua adalah bagian korteks akar atau kulit pertama. Korteks akar terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tipis. Di dalam korteks akar ini terdapat ruang-ruang antar sel. Ruang antar sel berperan dalam pertukaran gas. Korteks berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian bagian endodermis akar.
Endodermis akar terdiri dari selapis sel yang tebal. Bentuk dan susunan sel-sel endodermis berbeda dengan bentuk dan susunan sel-sel di sekitarnya. Oleh karena itu, batas korteks dengan endodermis terlihat jelas jika diamati di bawah mikroskop. Endodermis berperan sebagai mengatur jalan larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Berikutnya, bagian paling tengah itu stele akar atau silinder pusat. Stele akar atau silinder pusat akar tersusun atas perisikel atau perikambium, xilem pembuluh kayu, dan phloem pembuluh tapis. Perisikel merupakan lapisan terluar dari silinder pusat yang terdiri dari satu atau beberapa lapis sel. Perisikel berfungsi dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Sedangkan xilem dengan phloem yang merupakan berkas pembuluh angkut terletak di sebelah dalam perisikel. Pada akar tumbuhan monokotil terdapat empelur, sedangkan pada akar tumbuhan dikotil tidak terdapat empelur.